Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini ada yang sudah kenal Ibu? Oke, alangkah baiknya Ibu harus memperkenalkan diri dulu ya. Baik, di sini perkenalkan nama Ibu Siti Lailatul Sadiah dari PPG Universitas Mula Warman calon guru tahun 2024 ya. Jadi, di sini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal mengenai materi yang sudah Ibu siapkan terkait cerdas menggunakan gadget. Paham itu apa yang dimaksud dengan gadget? Paham. Oke, kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Sebelumnya, siapa yang biasa memimpin berdoa? Boleh angkat tangannya? Oke, Ibu mau minta bantuan yoga? Baga untuk memimpin berdoa. Silahkan. Oke, terima kasih Baga. Iya betul ya. Sebelum memulai kegiatan bimbingan klasikal hari ini, ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Satu orang sebutkan siapa namanya yang tidak hadir. Zevalno. Keterangannya apa? Alpa. Selain itu, ada lagi? Keterangannya? Kalau sakit ada suratnya. Rizky siapa? Rizky Nur Azizah ya. Oke. Oke, kita lanjut. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Ada yang bawa bekal, ada yang bawa botol minum. Iya, karena kita kan udah boleh ya pakai kemasan plastik dibawa ke lingkungan sekolah. Oke. Jadi sebelum kita memulai kegiatan layanan hari ini, ada yang sudah tahu terkait bimbingan klasikal? Oke, jadi bimbingan klasikal ini biasanya membahas terkait permasalahan-permasalahan atau terkait kendala-kendala yang kalian alami, terkait permasalahan kalian yang ada di sekolah, atau permasalahan secara umum. Nah, kira-kira nih, kalau dari kalimat gadget, ada yang mengerti nggak apa sih itu gadget? Teknologi. Terus, apalagi? Oke, kita lanjut ya. Tadi ada yang sudah bilang gadget itu teknologi, Bu. Gadget itu apa sih? Perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fix line sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana. Nah, kalimat dapat dibawa kemana-mana nih artinya gadget merupakan alat elektronik yang berukuran kecil, mudah dibawa kemana-mana, bisa ditaruh di tas kecil, di kantong, di mana lagi? Di mana? Nah, menurut Pertiwi, gadget merupakan alat komunikasi yang canggih. Bener nggak canggih? Canggihnya kenapa tuh? Bisa apa? Bisa cari apa aja. Contohnya apa, Mas? Contohnya apa? Pelajaran. Media sosial punya? Punya. Apa itu? Instagram kah atau Instagram, Twitter dan lain-lain punya? Oh, punya. Pasti lebih inilah update kalian lah. Oke. Selanjutnya.
Fungsinya apa? Di sini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah komunikasi. Maksudnya di sini tentunya kan kita ada yang punya saudara di luar kota nggak? Punya. Ada yang di Jawa, di Sulawesi, ada yang di Papua nggak? Kan nggak bisa tuh berkunjung jauh ke sana dengan mudah kan? Otomatis kita harus menyiapkan dana yang banyak, bener? Bener. Nah, inilah kebutuhan yang kita perlukan, yaitu menggunakan gadget, bisa nelpon kapan aja, bisa nelpon di mana aja tanpa harus datang langsung, ya kan? Apalagi bentar lagi Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya, gitu. Sepupu, ya kan? Kan mudah banget tuh. Kecuali kalau tidak punya paket data atau tidak punya pulsa, benar? Benar. Akses informasi tadi yang udah disebutkan, ya kan? Untuk cari informasi tentang berita-berita terkini. Terus apa lagi, Mas? Pelajaran boleh, cari ilmu pengetahuan, ya kan? Nih, yang di G, belajar, untuk belajar. Wadah hiburan bener nggak? Adakah di sini yang menggunakan gadget hanya untuk belajar? Nggak ada. Oh ada. Oh ada. Oh ada. Beri aplaus dulu. Siapa ini? Muhammad. Muhammad Rafli biasanya untuk apa Muhammad Rafli? Main? Tadi untuk belajar aja. Oh enggak sekalinya. Bisa untuk main game juga ya? Main game apa biasanya? Oh FF. Oh, ini handphone di mana? Oh dikeluarkan dong. Di sini ada nggak? Ibu mau tanya yang tidak memiliki handphone? Punya semua ya? Punya semua, oke. Kita lanjut. Bisnis, siapa di sini yang punya bisnis sambil jualan di sekolah atau secara online? Ada? Biasanya cewek-cewek nih. Aksesoris atau makanan. Jadi sebenarnya banyak banget ya. Kalau kita bahas fungsi positifnya, ya kan, manfaatnya itu sebenarnya banyak. Kemudian dokumentasi pasti, ya kan. Kalau kita misalnya ada kegiatan di sekolah, buat foto-foto, video, untuk apa? Kenang-kenangan nanti kalau sudah lulus, ya kan. Nanti kalau sudah selesai dari SMA kan sudah berpisah, ada yang kuliah, ada yang kerja, kuliahnya bisa di luar kota, bener? Terus media sosial tadi yang sudah Ibu singgung, ya kan Mas? Nah, ada yang akunnya dari TikTok ada? Ada yang dari Instagram? Nggak ada. Ada yang geleng-geleng. Terus ada yang dari mana lagi akunnya? Hah? Twitter, oke. Kalau terkait akun Instagram, media sosial dan lain-lain itu sebenarnya kalian lebih canggih lah daripada ibu. Kalian lebih paham. Terus tadi juga ada terkait belajar, ya kan? Kita sudah singgung sedikit. Nah, ini manfaatnya sebenarnya apalagi sekarang itu semua kegiatan pembelajaran benar-benar harus bergantung pada internet, ya kan? Menggunakan gadget kalian masing-masing. Terus ada di sini penyalur hobi. Adakah kalian yang menggunakan handphone kalian atau gadget untuk penyalur hobi? Siapa? Novia? Oh, tunjuk-tunjuk. Siapa? Poi. Nama aslinya siapa nama aslinya? Oh, panggilannya Poi. Yang ini? Hobinya apa, Mas? Boleh Ibu tahu hobinya apa? Oh, main game. Pernah ikut lomba? Oh, belum. Nanti kalau ada lomba ikut, ya. Oke, kita lanjut. Dampak dari gadget, ada yang positif,
Ada yang negatif. Menurut kalian sejauh ini gadget kalian memberikan manfaat positif atau negatif? Dua-duanya. Negatifnya apa kalau gitu? Oke, begadang. Lupa makan. Terus apa lagi? Kecanduan. Ini cocok banget nih, ini yang bakal kita bahas nih. Apalagi? Kita bahas positifnya dulu ya. Yang baik-baiknya dulu ya. Tadi sudah dibahas mempermudah komunikasi, memperluas jaringan persahabatan. Media pembelajaran pasti. Terus mengakses informasi juga. Menambah pengetahuan sudah pasti. Karena kita mencari kegiatan pembelajaran pasti di internet, ya kan? Sudah seperti itu terus. Terus eksistensi diri. Ada yang di sini jadi YouTuber. Bener nggak? Apa nama akunnya? Malu orangnya. Nanti bilang di belakang layar ya. Siapa tahu bisa nambah nih subscribernya. Oke, kita lanjut nonton video dulu boleh? Boleh disimak dulu sebentar, waktunya minta untuk hening. Dua kakak beradik Ayuni 19 tahun dan Sahrul Afani 17 tahun warga desa Serudi, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur ini mengalami ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa lantaran kecanduan gadget. Gangguan ketergantungan terhadap layar gadget atau SDD bahkan bisa berpotensi merusak otak anak. Menurut psikolog Sandy Weara, gadget sejatinya menjadi lingkungan bagi anak-anak yang bisa memberikan pengaruh pada kesehatan mental. Di dunia virtual atau gadget, anak-anak cenderung berhadapan dengan banyak orang yang tidak saling kenal. Konten negatif hingga bisa menimbulkan bullying. Hal ini dapat mempengaruhi kejiwaan anak, terlebih dunia virtual menyajikan kehidupan sempurna. Kecenderungan menulis seperti di dunia virtual yang tak terwujud justru bisa menimbulkan kekecewaan diri hingga depresi berat atau ODGJ. Apalagi jika lingkungan sekolah, keluarga dan teman tidak memberi support. Nah, media sosial di mana itu adalah dunia yang semuanya sempurna. Ya, terutama ketika sudah satu masa remaja, anak-anak ini membandingkan dirinya dengan teman-teman seumur gitu ya dari media sosial yang kelihatannya kok cantik gitu ya, atau gagah, kemudian kaya dan sebagainya, dan ini menimbulkan sebuah kekecewaan ya kepada dirinya maupun kehidupannya, dan itu juga bisa menjadi sebuah stresor tersendiri. Kalau sudah sampai tingkat kecanduan itu sendiri kan bukan gangguan mental, gitu ya. Jadi bagaimana ketika anak sejak kecil terbiasa menggunakan gadget dan akhirnya tidak bisa lepas, gitu ya. Ketika dilepas akhirnya mengamuk, ini berarti sudah ada struktur otak yang sudah berbeda. Oleh karenanya penting bagi semua pihak, baik keluarga, guru, dan orang-orang terdekat, agar mampu memberikan arahan kepada anak-anak untuk menggunakan gadget dengan bijak. Seperti membatasi durasi waktu anak menonton atau bermain game online, menjadi contoh yang baik untuk anak, mengawasi penggunaan gadget anak, membuat aktivitas menyenangkan bersama anak, tetapkan wilayah bebas gadget di rumah, beritahu anak bahaya menggunakan gadget terlalu lama, dan berikan mainan yang sesuai usia anak. Tim dengan iNews melaporkan. Oke. Tadi ada yang disinggung di video, lihat dari akun teman gak dikenal, wajahnya cantik, gagah, sekalinya pas ketemu tidak sesuai ekspektasi. Pernah begitu? Pernah? Sejauh ini belum pernah? Teman sekitar? Enggak, sesuai aja berarti ya di media sosialnya ya. Oke. Oke, terus Ibu mau tanya nih sama kalian. Apakah orang tua kalian di rumah memberikan batasan penggunaan gadget? Enggak. Pernahkah dikontrol lewat pengecekan seperti itu? Berarti mendapat izin bebas dari orang tua? Kalau sudah begitu dari kalian dihandle enggak?
Handle-nya gimana? Dibatasin. Boleh kasih contoh, Mbak? Mbak siapa? Adik siapa? Adik ya, adik. Adik siapa namanya? Reva. Kasih contoh dong. Oke. Contohnya menghandle penggunaan gadget itu gimana sih kalau Reva? Jamnya mungkin. Istirahat dulu untuk mata dan otak, misalnya tidur. Terus ya itulah handle sendiri sebentar mungkin buat supaya menghindari kecanduan gadget gitu. Oke. Boleh beri aplaus dulu untuk Reva. Mungkin yang nggak kedengeran suara Reva, jadi katanya kalau sudah lelah, sudah mulai sakit, dia stop untuk main handphone, ya. Kemudian istirahat. Setelah itu kalau sudah mulai enak badannya baru pakai lagi sesuai kebutuhan, ya sesuai kebutuhan. Oke. Nah di sini ada beberapa dampak negatif dari penggunaan gadget. Yang pertama adalah mengganggu perkembangan anak. Karena apa? Yang pertama tadi, karena aktivitasnya full, terus begadang, sulit tidur, akhirnya mengganggu konsentrasi, merusak kesehatan mata. Tadi ada yang bilang juga sampai lupa makan. Kalau lupa makan bisa apa? Sakit mah. Iya kan? Terus banyak efek negatifnya kalau pemakaian itu dilakukan secara berlebihan. Efek radiasi tadi masuk ke mata, ya, gangguan di mata. Terus rawan terhadap tindak kejahatan. Kalau misalnya kita terlalu terpaku pada penggunaan handphone di tempat umum, ya kan, terus kita asik aja gitu. Tas kita kan nggak ada yang ngawasin nih. Nah, itu bisa menjadi sarang untuk para pencopet nih yang mau ngambil barang kita, barang berharga kita, ya kan? Makanya kadang kita perlu untuk saling kerjasama, mengingatkan orang di lingkungan sekitar, ya kan, ketika dia sudah terlalu berlebihan menggunakan gadget di tempat umum yang bisa membahayakan dirinya, perlu kita ingatkan. Kita harus peduli terhadap lingkungan. Terus ada pemborosan. Kenapa di sini Ibu masukkan poin pemborosan? Karena beli barang-barang. Terus untuk pakai data, apalagi? Kalau kalian beli pakai data, pakai uang pribadi kah, pakai uang orang tua? Pribadi dari sumbernya dari mana? Orang tua. Ibu pikir kerja. Berarti sama ya? Hanya saja caranya berbeda ditabung, ya seperti itu. Oke. Kalau misalnya sejauh ini kalian merasa merepotkan orang tua nggak? Ada yang enggak, santai aja Bu. Masih aman Bu. Ada yang takut merepotkan orang tuanya. Sebenarnya penggunaannya itu asal tidak berlebihan tidak masalah, ya kan? Karena dampaknya ini juga bisa mengganggu masa depan kalian. Kalian harus dari mulai hari ini di kelas 10 sudah mulai harus menabung karena nanti kan ada pendidikan lanjutan nih. Kalau di sini ada yang mau kuliah? Ada. Boleh angkat tangannya? Oke. Oh, rata-rata cowok juga banyak. Oke. Yang kerja. 6 orang. Oh, ditambah. Boleh sekali boleh. Kuliahnya bisa mengikuti. Banyak pilihan fakultas, universitas sekarang. Kalau mau kerja sambil kuliah bisa. Mau status menikah sambil kuliah bisa. Sudah punya anak juga bisa. Nggak masalah. Nah, cara bijaknya apa? Ibu minta tolong boleh dibacakan yang sebelah sini. Iya. A. Mematikan gadget saat belajar di kelas.
Oke. D. Mengatur waktu antara belajar dan bermain gadget. C. Tidak menggunakan gadget untuk bermain game secara berlebihan. Oke. Ini ya poin-poinnya tolong diingat baik-baik ya. Kalau di sini kan pasti rata-rata main game ya. Ya kan? Nah, handphone kalian pasti sering panas kan? Nah, itu hati-hati juga bisa bahaya nanti mengganggu kerusakan handphone juga kan. Akhirnya harus bingung beli lagi atau servis lagi. Akhirnya pengeluaran lagi. Masuk kepada poin apa? Pemborosan lagi. Terus, selanjutnya gadget digunakan untuk hal penting saja. Ibu harap tidak ada yang berusaha mengakses link-link berbahaya. Ya, paham kan maksud Ibu? Yang tidak layak ditonton ya. Oke. Paham ya? Kemudian memberikan kode pengaman. Ada nggak kalau di HP kalian yang membatasi akses video atau foto tidak senonoh? Ada kan? Nah, itu diberi pengaman supaya dari handphone sendiri juga tersaring video-video yang layak untuk kita tonton. Terus juga digunakan untuk kebutuhan mencari ilmu pengetahuan, untuk mengerjakan tugas-tugas, itu kan penting ya. Sekarang apa-apa tugas pasti menggunakan handphone untuk mengakses internet. Jangan sampai gadget merusak masa depanmu. Jangan sampai ya. Jangan sampai hanya karena kita berlebihan menggunakan gadget, ikut arus, ya kan? Terus lupa ibadahnya, ya kan? Terus lupa kewajiban kita membantu orang tua di rumah. Oke? Oke. Oke, jadi untuk pembahasan selanjutnya supaya kalian lebih memahami materi yang Ibu berikan, kalau begitu Ibu bentuk kelompok di kelas ini ya. Oke, jadi kelompoknya mau Ibu tentukan atau menentukan sendiri? 6 orang dalam satu kelompok, silahkan mengelompok. Kalau lebih gabung aja. Oh iya, silahkan. Silakan bergabung 6 orang. Misalnya langsung dari sini aja, ya kan? Nanti tinggal kerjasama. Berarti ada 6 sampai 7 kelompok nggak? Atau 6 kelompok? Oke. Oke. Kelompok ini mana? Ini. Ini mana kelompoknya? Oh, samping. Gabung di sini bisa? Kan masih ada satu. Masih ada satu. Ini nggak boleh pilih-pilih. Ini masih ada satu belum dapat kelompok. Tapi kami lupa sudah. Iya, kan Ibu bilang kalau lebih gabung kelompok yang lain. Siapa tadi namanya? Gabung di belakang aja, Mas. Yang cewek. Ini mana nih kelompoknya nih? Ini belum kembali ya? Ini lembar kerjanya. Kalian gabung di sini kan? Oke. Merapat aja. Ini kelompoknya. Sama yang depan? Apa sama yang ini? Gabung segini? Mana sih kita? 6 boleh. Kalau ada yang gak kebagian gabung aja, nggak masalah. Di sini? Iya. Yang depan juga? Yang belakang? Ya, gabung berarti ya. Nggak apa-apa. Yang ini berarti satu ya. Oke. Yang cowok di depan? Digabung nggak apa-apa. Sisa 2. Sisa 2 lagi. Sudah? Gabung di mana? Oke. Nggak apa-apa. Hah? Mau gabung ke sana? Kamu?
Iya, mereka memang tadi bilang kalian. Handphonenya dibawa. Sudah? Ini gimana? Yang ini gimana? Nanti mendekat aja kalau pas ngerjakan ya. Oke, Ibu minta perhatiannya sebentar. Oke, sudah? Sudah dipegang lembar tugasnya? Oke, Ibu mau kasih arahan sebentar terkait tugas yang Ibu berikan. Jadi, setiap orang kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Jadi, di setiap kelompok dengan berbagai gaya belajar yang berbeda-beda, Ibu berharap kalian juga masing-masing bisa dapat sumber informasi sesuai gaya belajar. Paham? Jadi nggak berpaku di satu orang nih, tugas kamu nyari materi sampai full, enggak. Ya, karena materinya nggak berat teman-teman. Adik-adik atau teman-teman, oke. Jadi sebenarnya materinya itu nggak berat. Kalian perlu diskusikan dan untuk direnungkan di hati kalian supaya penggunaan gadget tidak berlebihan. Oke, untuk di kolom yang bagian atas, kalian bisa isi dengan nama kelompok kalian, kemudian anggota tulis di bawah. Paham? Nama kelompok boleh sekreatif mungkin. Oke? Bisa dipahami? Oke. Bisa dikerjakan dari mulai sekarang? Oke. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya, cukup ya? 10 menit dari sekarang, berarti kalau di jam Ibu jam 9.33. Jam 9.33 atau jam 9.34 sudah selesai. Nama kelompok ditulis. Kan kalian gaya belajarnya beda-beda nih. Berarti cari materinya bisa beda-beda. Ada yang harus sambil bergerak, ya kan? Ada yang melihat gambar, ada yang melihat video. Iya, adalah. Apa Kalian berarti sudah 6 orang ya? Yang 2 ke toilet belum kembali? Bisa gabung aja di belakang. Angkut kursinya boleh. Nama kelompoknya apa? Temennya diajak dong. Temennya dipanggil. Oh, ke toilet, oke. Nama kelompoknya jangan lupa ya. Yuk sambil dicari informasinya dari mana aja. Dampak negatifnya menurut kalian pribadi apa? Ibu berharap ini jadi renungan pribadi juga ya. Boleh merapat aja. Habis ini istirahat kan? Iya. Terus habis itu kegiatannya apa? P5 membatik? Apa itu Baskara? Hah? Boleh. Nama kelompok kita bagus. Nanti dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 kelompok mempersiapkan 1 atau 2 orang untuk mempresentasikan secara singkat
hasil diskusi kelompok ya. Singkat saja. Oh ya, dari kelompok kami, nama kelompoknya apa? Oh gitu, belum waktunya ya. Mau semua boleh. Tapi yang ngomong tetap satu jadinya. Oh gitu. Nggak usah maju sebenarnya, berdiri aja di tempat kelompok. Nanti repot kalau maju. Berdiri aja nanti di sini. Gak boleh apa? Oh mau maju kah? Nggak apa-apa kalau mau maju. Power on. Belum kembali yang ke toilet? Ini Ibu minta maaf ya, motong waktu istirahatnya sebentar ya. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai boleh langsung menyampaikan. Sudah? Silakan kalau dari kelompok lain mau menyampaikan. Kalau ada yang sudah selesai. Ada yang sudah? Kelompok belakang sudah? Belum? Sudah, oke. Boleh minta perhatiannya sebentar, karena waktu kita sudah tidak cukup. Kita minta perwakilan satu kelompok untuk presentasi saja ya. Silakan diperhatikan dulu sebentar teman-teman. Oke, silakan. Mau di depan atau di sini? Oke. Hadapnya sini aja, hadapnya sini aja. Silakan. Gadget mencari berbagai ilmu pengetahuan. Contohnya kayak nyari pengetahuan tentang apa gitu di Google atau Gemini. Terus memperluas pertemanan melalui media sosial, itu bisa dari Instagram atau WhatsApp, saling bertukar kabar. Dan juga sarana komunikasi untuk bisa chat-chatan. Terus dampak negatif gadget itu membuat boros karena biayanya bisa buat beli kuota, atau kalau HP rusak bisa diperbaiki. Terus bisa cekot-cekot barang juga. Pesan-pesan barang. Terus kecanduan itu kayak nggak bisa berhenti main HP, mau main HP terus. Terus gangguan kesehatan juga bisa buat mata sakit, kayak kena radiasinya gitu. Konten negatif juga
film-film yang gak seharusnya dinonton. Cara cerdas menggunakan gadget, menggunakannya seperlunya. Terus buat batasan waktu kapan aja. Dan gunakan untuk hal positif kayak belajar tadi. Terus pelajaran berharga yang dapat diambil dari video tadi, kita harus menggunakan gadget. Kita harus cerdas menggunakan gadget karena dapat menyebabkan dampak negatif dan gangguan kesehatan. Oke, ini sudah perwakilan dari kelompok Bunga Rafflesia sudah menyampaikan poin-poin diskusinya. Jadi, ada tadi disebutkan terkait dampak negatif dari penggunaan gadget. Nanti untuk kelompok yang lain bisa dikumpulkan di setelah ini, setelah kita tutup kegiatan pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, Ibu berharap anak-anak Ibu semua bisa memanfaatkan gadget dengan bijak. Ya, jangan sampai dampak negatif ini merenggut masa depan kalian. Paham? Nah, untuk kali ini pertemuan kita cukup di sini saja ya. Nanti kalau sudah selesai kembali ke tempat duduk masing-masing. Paham? Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan yang kurang berkenan, kemudian juga penjelasan yang kurang sesuai menurut kalian. Jadi Ibu ucapkan juga terima kasih karena kalian berkenan untuk ikut kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Ya, Ibu akhiri dan Ibu ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.